6 Januari 2025 menjadi titik awal program makan bergizi gratis diluncurkan pemerintah Prabowo Subianto sebagai bagian dari janji politiknya pada saat kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Setelah melewati rangkaian panjang uji coba, program jatah makan bergizi yang dipatok sebesar Rp10.000 per porsi di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional atau BGN tersebut dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia dengan penerima manfaat sebanyak 570.000 anak-anak. Kamis pagi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim pemerintah hingga kini telah membangun lebih dari 8.344 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Dadan menambahkan, Presiden Prabowo meminta agar target sasaran program MBG kepada hampir 83 juta penerima manfaat bisa dipenuhi pada akhir 2025. Pada tahun ini, Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran 71 triliun dan ditargetkan membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Dengan dana 71 triliun hanya mentargetkan pembangunan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan hanya melayani 17,6 juta. Kemudian setelah program ini berjalan, banyak keluhan dari masyarakat karena sebagian sudah terima, sebagian belum dan ingin segera mendapat manfaat. Kemudian Pak Presiden meminta kepada Badan Gizi Nasional agar 82,9 juta bisa dipenuhi di akhir tahun 2025. Dalam implementasinya, program makan bergizi gratis menemui berbagai tantangan. Tidak hanya pro dan kontra terkait sumber dana pembiayaan yang memangkas cukup besar dari APBN, belum lama ini juga terungkap kasus potensi fraud hingga hampir 1 miliar yang menerpa mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan hingga kasusnya berujung ke meja hijau. Penunggakan pembayaran atas 65.000 lebih paket makanan dari mitra MBG ke pihak ketiga ini menjadi bukti masih adanya ketidakjelasan regulasi dan tidak ada transparansi mitra dalam pelaksanaan sehingga menimbulkan inefisiensi bahkan potensi fraud. Tidak hanya masalah pembayaran, heboh impor food tray atau wadah makan mengandung bahan tidak halal ikut jadi sorotan. Kualitas makanan yang diberikan pada penerima manfaat juga menuai kontroversi, mulai dari makanan yang sudah basi hingga keracunan massal. Yang terbaru misalnya ratusan siswa di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis pada Kamis 18 September. 251 siswa terdampak, sebanyak 173 diantaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara 78 orang masih mendapat perawatan intensif. Para korban berasal dari 6 sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Gejala yang mereka alami antara lain gatal-gatal, mual, muntah, bengkak wajah, hingga sesak nafas. Diduga keracunan berasal dari ikan cakalang yang tidak layak konsumsi dalam menu makan bergizi gratis. Tidak hanya di Sulawesi, kasus dugaan keracunan massal usai menyantap MBG juga terjadi di Garut, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani, korban keracunan di atas 500 orang. Mayoritas korban mengalami gejala ringan, pusing, dan mual. Sementara 30 orang sempat dirawat di sejumlah layanan medis, meski sebagian besar sudah dipulangkan. Sebelumnya, para korban mengaku mulai merasakan gejala keracunan usai menyantap menu daging ayam dari program makanan bergizi gratis. Hidangan ayam tersebut tercium bau tidak sedap dan berasa asam. Makan apa Bu ikan? Dari MBG. Oh, dari MBG. Iya. Kapan makannya? Kemarin. Baru kerasa malam. Iya. Memang sebelum makan di MBG nggak makan apa-apa dulu? Di rumah makan. Oh, tapi nggak di makanan? Enggak sih, biasa-biasa aja, malahan saya mau nambah lagi. Ada yang katanya asam apa? Ayam Oh, baunya? sama bau. Oh, bau ayam. Tapi tetap Neng makan? Sementara itu, Polres Garut memastikan sudah melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Selain mengirim sampel makanan untuk uji laboratorium, kepolisian juga memeriksa sejumlah saksi. Saat ini masih melakukan pemeriksaan kepada para saksi dengan dibantu oleh dinas terkait seperti dinas kesehatan dan juga mengirimkan sampel dari makanan dan muntahan dari para korban ini ke laboratorium. Menyikapi maraknya kasus keracunan massal, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut insiden tersebut banyak terjadi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang baru beroperasi. Pihaknya terus berupaya mencapai target zero insiden.
Sebabnya disebabkan oleh baru beroperasinya SPPG, ya kan, seperti yang di Bengkulu. Ya, makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru mulainya bertahap, karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Menyikapi maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah, pada Mei lalu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan kajian skema asuransi untuk makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis yang diunggulkan pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda dengan memberikan asupan gizi seimbang yang dapat berdampak pada kesehatan fisik, potensi ekonomi masa depan, dan peningkatan kualitas kecerdasan anak Indonesia di masa depan. Evaluasi pembiayaan, kualitas dan keamanan makanan, tata kelola distribusi perlu dilakukan secara berkala dan komprehensif demi keberlanjutan program. Tim Liputan CNN Indonesia.